Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Reski, NIM 6020119028. Perkenalkan nama saya Adit Firmansyah Bahtiar dengan NIM 6020119060. Nama saya Arvina Stefani Agustin, NIM 602021198083. Nama saya Fauzan Amin Taufik, NIM 6020119027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram yang kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kelas. Kelas adalah tiru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari sebuah objek. Atribut ini terdiri dari data member atau variabel dan fungsi atau metode. Variabel kelas adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instance dari kelas. Variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Kami menggunakan 4 kelas. Yang pertama itu kelas mahasiswa sebagai kelas induk. Terus yang kedua kelas anggota sebagai kelas anak. Yang ketiga kelas petugas perpustakaan sebagai kelas anak. Terus yang keempat kelas buku sebagai kelas anak. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu kelas mahasiswa. Di sini kelas mahasiswa memiliki atribut yaitu NIM, nama, kelas, jurusan yang bersifat publik dan mempunyai metode datang ke perpus dan input data mahasiswa yang bersifat publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Adit Firmansyah Bahtiar. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari saya yang bernama Yulia Reski. Di sini saya mengambil kelas anak. Teman saya menjelaskan tadi kelas induk yang terdiri yaitu anggota petugas perpustakaan buku. Anggota itu memiliki atribut ID anggota, nama anggota, kelas, jurusan, dan metodenya itu satu, daftar sebagai anggota. Di sini kelas anggota dapat mewarisi atribut dari kelas induk dan bisa menggunakan atribut dari kelas induk di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa override data atau menimpa data dan memiliki metode dari induk dengan data dan metodenya yang sama. Di sini juga anggota ini bisa menurunkan sifat dari induknya. Semakin ke bawah kelas, maka semakin spesifik dari penurunan sifat dari mahasiswa tersebut. Saya akan melanjutkan kelas bawahan dari induk yaitu kelas pegawai perpustakaan, di mana dalam kelas ini terdapat dua atribut yaitu atribut kode petugas dan nama petugas. Kemudian memiliki dua metode yaitu input data petugas dan update data anggota. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kelas yang terakhir atau yang keempat, yaitu kelas buku. Pada kelas ini terdapat 4 variabel, diantaranya yaitu pertama kode buku,
yang kedua judul buku, yang ketiga pengarang, dan yang keempat penerbit. Dalam metodenya terdapat 3 metode dalam kelas ini, yaitu input data buku, update data buku, dan delete data buku. Nah, metode terakhir ini akan menjadi sebuah metode yang akan menghubungkan dari awalnya mahasiswa, kemudian akan finish atau selesai di kelas buku. Karena tujuan dari kelas induk ini atau mahasiswa ini adalah untuk menuju ke kelas buku. Tapi sebelum itu harus melewati kelas anggota dan juga kelas petugas perpustakaan. Setelah itu baru bisa mendapatkan kelas buku atau buku yang ingin dipinjam oleh mahasiswa tersebut. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.